Nah, ini uang yang dibalikan kembali oleh alat ini adalah uang palsu. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita semua. Kita berharap mudah-mudahan pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita ini bisa segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal kembali seperti sedia kala. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi cerita yang mungkin bisa jadi teman-teman pedagang semuanya mengalami hal yang sama seperti saya, yaitu terkait dengan aktivitas kita di toko, di mana ketika kita menerima pembayaran dari pelanggan, tetapi ternyata uang yang kita terima tersebut adalah uang palsu. Nah, tentunya kita sebagai pedagang melakukan transaksi jual beli dengan pelanggan yang kita harapkan adalah salah satunya yaitu keuntungan. Namun yang terjadi adalah ketika kita menerima uang palsu, justru kita mengalami kerugian. Nah, tentu itu tidak kita inginkan semuanya terjadi. Nah, untuk itu saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman. Ketika saya menerima uang palsu tersebut, di awal-awal mungkin saya nggak terlalu mengkhawatirkan ya, karena saya anggap cuma sekali gitu. Tapi seiring waktu berjalan ternyata hal tersebut terulang kembali, dan lama-lama saya pun jadi khawatir, kok semakin sering saya menerima uang palsu dari pelanggan. Nah, untuk itu saya mencoba membeli sebuah alat seperti ini. Nah, mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang tahu ya alat ini. Alat ini yaitu alat untuk mendeteksi uang asli atau uang palsu, di mana alat ini mengandalkan fitur sinar UV atau ultraviolet. Jadi ketika uang yang asli itu, ketika kita scan dengan ini, kita beri pancaran sinar UV, maka uang itu akan memancarkan cahaya kembali, karena sinar UV-nya ini bisa memantulkan cahaya. Nah, tapi seiring perkembangan teknologi ya, mungkin dari pihak orang yang jahat ini membuat uang palsu ini mencoba mensiasati gimana agar uang palsu yang mereka buat itu tetap memancarkan cahaya ketika di-scan dengan sinar UV ini. Dan memang itu benar terjadi. Saya mengalami beberapa kali uang yang palsu yang saya terima itu pun menyala dengan alat ini, dan saya mengira itu adalah uang asli, padahal itu adalah uang palsu. Nah, belajar dari pengalaman tersebut, sepertinya saya tidak lagi bisa mengandalkan sebuah alat ini yang hanya mengandalkan sinar UV. Karena berkembang teknologi, para pembuat uang palsu ini pun terus berusaha agar uang ini bisa lolos ketika di-scan dengan sinar UV. Nah, untuk itu saya juga akan perlihatkan pada teman-teman alat satu lagi yang saya gunakan.
Tentunya alat ini memiliki fitur yang lebih dari sekedar sinar UV yang ada pada alat ini. Nah, seperti apa fitur lebihnya itu, bagaimana cara kerjanya, ikuti terus video saya, kita simak sama-sama. Ya teman-teman, ini adalah alat pendeteksi uang palsu yang saya gunakan di toko saya. Berbeda dengan alat sebelumnya yang hanya mengandalkan fitur UV atau ultraviolet, alat ini juga dibenamkan fitur MG atau magnetik. Jadi berdasarkan artikel yang saya baca bahwa uang kertas itu memiliki kadar magnetik sehingga unik dan lebih sulit untuk dipalsukan. Dan alat ini memiliki fitur magnetik tersebut, sehingga tidak hanya mengandalkan fitur UV, tapi juga mengandalkan fitur magnetik. Alat ini juga dilengkapi dengan adaptor ya, yang akan kita colokkan ke sumber daya. Kita colokkan di sini. Nah, ini ada tombol powernya, kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, dia akan mengeluarkan bunyi beep beberapa kali. Nah, alat ini sudah bisa siap kita gunakan. Jadi begini teman-teman cara kerjanya. Pertama kita colokkan dulu adaptornya ke power supply. Setelah itu kita pencet tombol on off di belakang alat ini seperti ini. Nah, kemudian dia bunyi beep. Baru kita masukkan uang yang akan kita scan satu persatu. Kalau misalnya uang ini keluar dari belakang alat ini, itu menandakan uang ini adalah asli. Nah, ini uang 100.000, uang yang asli. Kemudian kita akan mencoba uang yang 50.000. Muncul tulisan pas, artinya emang uang ini terverifikasi sebagai uang asli. Nah, ini uang yang dibalikan kembali oleh alat ini adalah uang palsu. Jadi, ketika alat ini mendeteksi uang palsu, dia tidak akan meloloskan, akan tapi dikembalikan. Seperti ini. Nah, kita ulangi lagi. Nah, seperti itu. Fight. Nah, kita akan coba buktikan alat ini memang cukup efektif jika dibandingkan dengan alat yang hanya mengandalkan sinar UV untuk mendeteksi uang palsu. Sekarang akan kita matikan fitur MG ini, yang lampu menyala MG ini, ada tombolnya. Kita matikan. MG ini maksudnya yang saya ceritakan tadi, yaitu magnetik. Kita matikan. Nah, berarti alat ini kita setting hanya mengandalkan fitur UV saja.
akan kita tes uang palsu ini apakah lolos atau dikembalikan. Kita ambil dulu ini. Oke, kita coba. Nah, jadi uang ini kalau kita scan pakai alat detektor uang palsu yang biasa yang hanya mengandalkan sinar UV, pasti uang ini akan lolos. Karena uang ini dilengkapi dengan UV juga. Dia akan memantulkan cahaya juga, akan menyala jika di-scan dengan alat yang hanya menggunakan sinar UV. Kita tes lagi. Nah, sekarang kita aktifkan fitur MG-nya ini, magnetik ya, kita nyalakan. Nah, sampai lampu hijaunya menyala. Oke, kita coba scan kembali. Nah, file. Jadi, uang ini terdeteksi sebagai uang palsu. Kita coba lagi. Nah, inilah yang saya katakan kelebihan dari alat yang sebelumnya. Jadi alat ini selain dilengkapi dengan fitur UV, dia juga dilengkapi dengan fitur magnetik atau MG. Kemudian ada beberapa lagi fitur dari alat ini, yaitu bisa menjumlahkan uang yang akan kita hitung ada berapa lembar. Kita tinggal menekan tombol add. Nah, jadi add ini akan menghitung jumlah uang yang sudah kita scan yang lolos, artinya yang asli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan kita coba uang palsunya. Nah, akan dikembalikan. Nah, akan dikembalikan. Oke, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara perawatan alat ini? Jadi ketika kita menycan uang, tidak jarang juga kondisi uang itu ada yang lecek, kotor, atau basah, atau ada benda-benda asing seperti strapless. Nah, ada kemungkinan bisa jadi uang itu akan menyangkut di dalam. Tapi selama saya mencoba alat ini menggunakan, belum pernah terjadi sih hal seperti itu. Karena ketika emang uang itu kotor, kita bersihkan dulu. Dan kalaupun misalnya emang terlanjur kita sudah masukkan, di alat ini bisa kita buka tutupnya ini. Oke, kita ambil dulu. Kita off-kan dulu powernya. Nah, kita buka. Nah, jadi kita buka, kita bisa membersihkan sensor-sensor yang tertutup debu atau benda asing lainnya, atau mungkin ada uang tersangkut. Tapi selama saya pakai alat ini sih belum pernah ada uang yang nyangkut. Kalau misal berdebu lumayan parah, kita bisa bersihkan dengan kuas atau dengan tisu. Seperti itu. Termasuk jika uang menyangkut di dalam, terlipat, kita bisa buka penutupnya ini, kita ambil, lantas kita tutup kembali. Hanya seperti itu. Sebenarnya selain kedua alat yang saya miliki ini, masih ada alat seperti ini yang lebih canggih, namun memang dengan harga yang jauh lebih mahal. Bahkan kalau di teller-teller bank itu mereka menggunakan alat yang lebih canggih. Jadi uang yang di scan itu tidak hanya dengan UV, dengan magnet, dia juga bisa berdasarkan ukuran. Misalnya ada uang yang sobek,
yang bolong, yang putus bahkan itu bisa terdeteksi. Cuma memang harganya lumayan mahal. Setahu saya itu harganya sekitar 20-an juta ke atas. Kalaupun ada misalnya alat yang lebih murah yang beberapa juta saja, itu kurang lebih pun fungsi fiturnya sama dengan alat ini, yaitu alat yang bisa yang taruh di atas dia turun ke bawah dengan roll, dan itu pun kurang lebih sama fiturnya seperti ini. Dia juga tidak bisa ketika ada uang yang putus atau bolong atau sobek dikit, dia tetap diloloskan. Dan kelebihan alat ini, ketika kita menerima pembayaran dalam jumlah yang berlembar-lembar, maka kita dengan cara satu persatu kita bisa mengetahui apakah uang ini putus, bolong atau sobek parah gitu. Walaupun memang alat ini tetap bisa meloloskan. Sebagai suplai daya, alat ini juga sudah dilengkapi dengan 3 pilihan. Yang pertama, port adaptor dari bawaan, kedua port micro USB, dan yang ketiga batu baterai eksternal. Nah teman-teman, yang perlu diperhatikan juga setelah saya amati, alat yang beredar di pasaran ini ternyata memang tidak semuanya support untuk men-scan uang dalam mata uang rupiah. Kebanyakan memang alat tersebut lebih difokuskan kepada mata uang asing seperti dolar Amerika, dolar Singapura, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman ingin membeli alat yang semacam ini, dipastikan bahwa alat tersebut memang support untuk men-scan uang mata uang rupiah kita. Demikian teman-teman, sedikit cerita pengalaman saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian biar mereka pun bisa terhindar dari menerima uang palsu dari pelanggan. Dan juga di komen kalau ada teman-teman yang pernah menggunakan alat semacam ini, ceritakan pengalaman kalian. Dan mungkin itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.